Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya ingin mengenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Kurnia Glenn Rohman dengan NIM 2019 310182. Rekan kami kemudian nomor 2 ada Putri Ayudila dengan NIM 2019 31299. Nomor 3 Raffi Ramadhani dengan NIM 2019 310322. Nomor 4 ada Risma Novita dengan NIM 2019 310304. Kemudian ada Aulia Naura dengan NIM 2019 310334. Dan yang terakhir ada Vinolia Wahyu dengan NIM 2019 310284. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Glenn Rohman dengan NIM 2019 310182. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami. Penjelasan pertama, Trust Service from Work mengatur pengendalian teknologi informatika ke dalam 5 prinsip yang berkontribusi secara bersama terhadap keandalan sistem. Yang pertama, keamanan atau security. Akses baik fisik maupun logis terhadap sistem dan data di dalamnya dikendalikan serta terbatas untuk pengguna yang sah. Yang kedua, kerahasiaan atau confidentiality. Informasi keorganisasian yang sensitif seperti rencana pemasaran, rahasia dagang terlindungi dan dari pengungkapan yang tanpa izin. Ketiga, privacy. Informasi pribadi tentang pelanggan, pegawai, pemasak atau rekan kerja hanya dikumpulkan, digunakan, diungkapkan dan dikelola sesuai dengan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal, serta terlindungi dari pengungkapan yang tanpa izin. Keempat, integritas pemrosesan atau processing integrity. Data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang sesuai. 5. Ketersediaan atau availability. Sistem dan informasinya tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Berikutnya, 2 konsep keamanan informasi fundamental. Defense in depth and model keamanan informasi berbasis waktu. Yang pertama, defense in depth. Menggunakan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari sebuah poin kegagalan. Yang kedua, model keamanan berbasis waktu atau team-based model of security, yaitu penggunaan kombinasi perlindungan preventif, detektif, korektif yang melindungi aset informasi cukup lama agar memungkinkan organisasi untuk mengenali bahwa sebuah serangan tengah terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk menggagalkan sebelum informasi hilang atau rusak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Ayudila Bumimanda dengan NIM 2019 310299 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Akbar. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang memahami serangan yang ditargetkan. Jadi kita harus mengetahui langkah-langkah dasar yang dilakukan oleh para penjahat untuk menyerang sistem informasi dari suatu perusahaan. Hal pertama kali yang mereka lakukan adalah melakukan pengintaian. Lalu yang kedua, mengupayakan rekayasa sosial atau yang disebut juga dengan attempt social engineering. Rekayasa sosial ini menggunakan tipuan untuk mendapatkan akses tanpa izin terhadap sumber daya informasi. Lalu yang ketiga ada memindai dan memetakan target atau yang disebut juga dengan scan and map the target. Dan keempat ada penelitian atau research. Yang kelima ada mengeksekusi serangan atau execute the attack. Dan yang terakhir ada menutupi jejak atau cover attack. Poin selanjutnya yang saya akan bahas adalah pengendalian preventif. Di sini, manajemen harus menciptakan sebuah budaya sadar keamanan dan pegawai harus dilatih untuk mengikuti kebijakan-kebijakan keamanan serta harus mempraktikkan perilaku komputasi yang aman. Contoh pertama dalam pengendalian preventif ini adalah menciptakan sebuah budaya sadar keamanan. Untuk menciptakan sebuah budaya sadar keamanan agar para pegawai mematuhi kebijakan keorganisasian,
Manajemen puncak tidak hanya harus mengkomunikasikan kebijakan keamanan organisasi, tetapi juga harus memandu dengan mencontohkannya. Lalu yang kedua ada pelatihan. Para pegawai harus memahami cara mengikuti kebijakan keamanan organisasi. Oleh karena itu, pelatihan adalah sebuah pengendalian yang kritis. Yang terakhir ada pengendalian akses pengguna. Penting untuk memahami bahwa orang luar bukan satu-satunya sumber ancaman. Seorang pegawai mungkin tidak puas karena berbagai alasan, contohnya tidak dipromosikan. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan satu set pengendalian yang dirancang untuk melindungi aset informasi dari penggunaan dan akses tanpa izin yang dilakukan oleh para pegawai. Lalu selanjutnya ada pengendalian autentikasi. Autentikasi ini adalah memverifikasi identitas seseorang atau perangkat yang mencoba untuk mengakses sistem. Autentikasi terbagi menjadi dua, ada multifaktor dan multimodal. Untuk yang multifaktor memiliki arti penggunaan dua atau lebih jenis tanda bukti autentikasi secara bersamaan untuk mencapai tingkat keamanan yang lebih ketat. Lalu untuk yang multimodal, penggunaan berbagai tanda bukti autentikasi dan jenis yang sama untuk mencapai tingkat keamanan yang ketat. Poin selanjutnya ada pengendalian otorisasi atau yang disebut juga dengan authorization, yang memiliki arti proses memperketat akses pengguna terorisasi atas bagian spesifik sistem dan membatasi tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rofi Ramadhani dengan NIM 2019-310-322. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi TI pengendalian anti malware. Salah satu dari bagian COVID-5 di SS 05,01 mendaftar perlindungan malware sebagai salah satu kunci keamanan yang efektif. Merekomendasikan secara spesifik sebagai berikut. Yang pertama, edukasi kesadaran perangkat lunak jahat. Yang kedua, pemasangan alat perlindungan anti malware pada seluruh perangkat. Yang ketiga, manajemen terpusat atas jumlah patch dan memperbarui perangkat lunak anti malware. Yang keempat, tinjauan teratur atas ancaman malware baru. Yang kelima, menyaring lalu lintas masuk untuk mengeblok sumber malware potensial. Yang keenam, melatih pegawai untuk tidak memasang perangkat lunak yang dibagikan atau tidak disetujui. Tentang solusi TI pengendalian akses jaringan. Sebagian besar organisasi menyediakan para pegawai, pelanggan, dan pemasok dengan akses jarak jauh terhadap sistem informasi mereka. Biasanya akses ini dilakukan melalui internet, tetapi beberapa organisasi masih mengelola jaringan hak milik mereka sendiri atau menyediakan akses dial-up langsung melalui modem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizwana Vita Putri dengan NIM 2019-310-304. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertahanan perimeter. Yaitu yang pertama terdapat border router. Border router yaitu sebuah perangkat yang menghubungkan sistem informasi organisasi ke internet. Kemudian yang kedua, firewall, yaitu sebuah perangkat keras yang bertujuan khusus atau perangkat lunak yang bekerja pada sebuah komputer yang bertujuan umum, mengendalikan baik komunikasi masuk maupun keluar antara sistem di balik firewall dan jaringan lainnya. Kemudian yang ketiga terdapat demilitarized zone atau DMZ, sebuah jaringan terpisah yang berada di luar sistem informasi internal organisasi serta mengizinkan akses yang dikendalikan dari internet. Kemudian mengendalikan akses dengan paket penyaringan, yaitu terdapat Access Control List atau ACL, yaitu seperangkat aturan AIFDEN yang digunakan untuk menentukan tindakan untuk paket yang tiba. Kemudian yang kedua, penyaringan paket atau packet filtering, yaitu sebuah proses yang menggunakan berbagai bagian pada header IP dan TCP paket untuk memutuskan tindakan yang dilakukan pada paket. Kemudian yang ketiga, deep packet inspection, yaitu sebuah
proses yang memeriksa data fisik sebuah paket TCP untuk mengendalikan lalu lintas, bukan hanya melihat informasi pada header IP dan TCP. Kemudian yang keempat, sistem pencegah gangguan atau Intrusion Prevention IPS, yaitu perangkat lunak atau perangkat keras yang mengawasi pola dalam arus lalu lintas untuk mengidentifikasi dan menggeblok serangan secara otomatis. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Naura dengan NIM 2019310334. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan akan sedikit menjelaskan tentang cara mengamankan koneksi dial-up. Cara mengamankan koneksi dial-up ini terdapat dua cara. Yang pertama adalah Remote Authentication Dial-in User Service atau disingkat Radius, dan yang kedua ada Word Dialing. Untuk yang pertama, Radius adalah sebuah metode standar untuk melakukan verifikasi identitas pengguna yang berupaya untuk mendapatkan akses dial-in. Para pengguna dial-in ini terhubung ke sebuah server akses jarak jauh dan memasukkan tanda bukti login mereka. Server akses jarak jauh meneruskan tanda bukti tersebut ke server Radius yang melakukan uji kompatibilitas untuk mengesahkan identitas pengguna tersebut. Dan yang kedua adalah cara white dialing. Word dialing ini merupakan cara paling efektif dan efisien. Word dialing ini berguna untuk menghubungi setiap nomor telepon yang ditentukan oleh organisasi guna mengidentifikasi nomor telepon yang ditentukan oleh organisasi guna mengidentifikasi nomor yang terhubung dengan modem. Para hacker melakukan hal ini juga untuk mengidentifikasi target. Setiap modem Rogue yang ditemukan melalui word dialing harus diputus koneksinya dengan memberlakukan sanksi kepada para pegawai yang bertanggung jawab karena memasangnya. Mengamankan akses nirkabel. Yang pertama, dengan cara menyalakan fitur keamanan yang tersedia. Sebelum menyalakan fitur keamanan, sebaiknya kita mempelajari bagaimana perangkat nirkabel kita bekerja. Di dalam teknologi kabel, data dikirim dari komputer ke web melalui kabel yang terhubung ke port. Sebaliknya, dengan teknologi nirkabel, data dikirim melalui gelombang radio. Tanpa keamanan, seseorang dengan perangkat tertentu dapat merenggutnya. Yang kedua, membuktikan keabsahan seluruh perangkat yang digunakan untuk menetapkan akses nirkabel ke jaringan sebelum menentukan sebuah alamat IP untuk mereka. Cara yang ketiga yaitu mengurangi kekuatan publikasi dari titik akses nirkabel dengan menempatkannya pada interior gedung dan menggunakan antena pengarahan untuk membuat penerimaan lokal tanpa izin menjadi lebih sulit. Dan yang keempat, mengatur seluruh perangkat nirkabel teritorialisasi agar hanya beroperasi pada modus infrastruktur yang memaksa perangkat untuk hanya terhubung ke titik akses nirkabel. Dan yang kelima, menggunakan nama yang non-informatif sebagai alamat titik akses yang disebut dengan SSID. Cara yang terakhir yaitu mengenkripsi seluruh lalu lintas nirkabel. Enkripsi merupakan kunci. Ada dua jenis aturan mengenkripsi, yaitu WEP dan WPA. WEP adalah Wired Equivalent Privacy dan WPA adalah Wi-Fi Protected Access. Keduanya memblok penyusup, di mana WPA biasanya lebih aman untuk proses yang dinamis. Ketika kita tidak dapat mengakses enkripsi WPA, kombinasi WEP dan penyaring MAC biasanya cukup untuk menghalangi hacker saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vinolia Wahyu dengan NIM 2019310284 akan melanjutkan penjelasan terkait solusi TI mengenai pengendalian pengukuran peralatan dan perangkat lunak.
di mana di dalamnya memiliki 3 faktor. Yang pertama ada faktor endpoint, di mana endpoint ini merupakan istilah kolektif untuk stasiun kerja, server, printer, dan perangkat lain yang meliputi jaringan organisasi. Kemudian endpoint ini memiliki beberapa konfigurasi. Yang pertama ada kerentanan atau biasa disebut dengan vulnerabilities, yang merupakan cacat pada program yang dapat dimanfaatkan baik untuk merusak sistem maupun mengambil kendalinya. Kemudian yang kedua ada pemindai kerentanan atau vulnerability scanner, yang merupakan alat otomatis yang didesain untuk mengidentifikasi apakah sebuah sistem bawaan memiliki program yang tidak digunakan dan tidak perlu, serta menunjukkan ancaman keamanan potensial. Kemudian yang ketiga ada pengukuhan atau hardening, yang merupakan proses memodifikasi konfigurasi dasar endpoint untuk mengeliminasi pengaturan dan layanan yang tidak perlu. Kemudian faktor yang kedua adalah manajemen akun pengguna. Praktik manajemen COVID-5 DDS 05.04 menekankan kebutuhan untuk secara hati-hati mengelola seluruh akun pengguna, terutama akun-akun yang memiliki hak terbatas atau administratif pada komputer. Kemudian faktor yang ketiga yaitu desain perangkat lunak. Nah, dalamnya itu ada limpahan buffer, injeksi SQL, dan cross-site sprinting yang merupakan contoh umum dari serangan terhadap perangkat lunak yang dijalankan dalam situs. Kemudian ada solusi TI mengenai enkripsi, di mana enkripsi ini memberikan sebuah lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tanpa izin terhadap informasi sensitif. Di dalamnya memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor keamanan fisik atau sama dengan pengendalian akses, di mana hal ini merupakan hal yang mendasar untuk mengendalikan akses fisik terhadap sumber daya informasi, karena seorang penyerang yang ahli hanya membutuhkan beberapa menit untuk akses fisik langsung tanpa pengawasan untuk menembus pengendalian keamanan informasi yang ada. Kemudian yang kedua yaitu ada pengendalian perubahan dan manajemen perubahan, atau biasa disebut dengan change control dan change management, di mana hal ini merupakan proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau pada proses tidak mengurangi keandalan sistem. Dan di dalamnya memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu melibatkan dokumentasi seluruh permintaan perubahan yang isinya itu pengidentifikasian sifat perubahan, rasionalitasnya, tanggal permintaan, dan hasil permintaannya. Kemudian yang kedua ada persetujuan terdokumentasi atas seluruh permintaan perubahan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada pengujian seluruh perubahan menggunakan sebuah sistem yang terpisah. Kemudian yang keempat ada pengendalian konversi, memastikan bahwa data yang ditransfer secara akurat dan lengkap dari sistem lama ke sistem yang baru. Kemudian yang kelima ada pembaruan seluruh dokumentasi untuk menunjukkan implementasi perubahan terbaru. Kemudian yang keenam ada proses khusus untuk peninjauan, persetujuan dan dokumentasi secara tepat waktu atas perubahan darurat. Kemudian yang ketujuh ada pengembangan dan dokumentasi rencana mundur untuk mempermudah pengembalian ke konfigurasi sebelumnya jika perubahan baru menciptakan masalah yang tidak diharapkan. Kemudian yang terakhir ada pengawasan dan peninjauan dengan cermat atas hak dan keistimewaan pengguna selama proses perubahan untuk memastikan bahwa pemisahan tugas yang sesuai telah ditetapkan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pengendalian detektif, di mana pengendalian detektif ini di dalamnya ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada analisis log, yang merupakan proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Nah, sistem deteksi gangguan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu
Intrusion Detection System atau biasa disebut IDS, yang merupakan sebuah sistem yang menghasilkan sejumlah log dari seluruh lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall, kemudian menganalisis log-log tersebut sebagai tanda atas gangguan yang diupayakan atau berhasil dilakukan. Kemudian ada pengujian penetrasi, di mana pengujian penetrasi ini atau biasa disebut dengan uji penetrasi atau penetration test, yang merupakan upaya teoritasi untuk menerobos ke dalam sistem informasi organisasi. Selanjutnya ada pengawasan berkelanjutan, di mana praktik COVID-5 menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan keamanan informasi organisasi serta kinerja keseluruhan proses bisnis. Nah, kemudian ada faktor yang keempat, yaitu pengendalian korektif, atau di dalamnya ada Computer Incident Response Team atau yang disebut dengan CRET. Di dalam CRET ini tadi ada tim perespon insiden komputer yang biasa disebut dengan tim CERT, yang merupakan sebuah tim yang bertanggung jawab untuk mengatasi insiden keamanan utama. Kemudian ada 4 tahapan dalam CERT. Yang pertama, pemberitahuan atau recognition adanya sebuah masalah. Kemudian ada penahanan atau containment dalam sebuah masalah. Kemudian yang ketiga ada pemulihan atau recovery. Yang keempat ada tindak lanjut atau follow up. Nah, yang terakhir ini ada Chief Information Security Officer atau biasa disebut CISO, di mana CISO ini harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian kerentanan dan risiko dilakukan secara teratur serta audit keamanan dilakukan secara periodik. Terus kemudian faktor terakhir ini ada manajemen path, yang di dalamnya ini ada exploit, yang merupakan sebuah program yang didesain untuk memanfaatkan dari kerentanan yang diketahui. Yang kedua ada path, di mana path ini merupakan kode yang dirilis oleh pengembang perangkat lunak untuk memperbaiki kerentanan tertentu. Kemudian yang terakhir ada manajemen path atau path management, di mana hal ini merupakan proses untuk secara teratur menerapkan path dan memperbaiki perangkat lunak. Selanjutnya faktor yang terakhir, ini ada implikasi keamanan virtualisasi dan cloud. Virtualisasi sendiri merupakan sebuah hal untuk menjalankan berbagai sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Nah, di dalamnya ini ada komputasi cloud atau cloud computing, di mana ini dapat menggunakan sebuah browser untuk mengakses perangkat lunak, penyimpanan data, perangkat keras, dan aplikasi dari jarak jauh. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.